Teman-teman, saya pernah punya pacar, alhamdulillah. Tapi ada satu masalah kecil. Pacar saya itu mudah marah, dan yang bikin susah, alasan marahnya susah ditebak. Kadang saya itu mikir, ini relationship apa tebak-tebakan berhadiah? Tapi hadiahnya bukan uang, hadiahnya kena marah. Jadi, ada 3 hal yang saya pelajari dari punya pacar. Pertama, saya selalu salah meskipun saya nggak tahu salahnya di mana. Kedua, kalau dia bilang nggak apa-apa, itu artinya ada apa-apa. Ketiga, saya harus selalu kalah meskipun saya bingung kenapa harus kalah. Jadi, relationship itu kayak main game yang nggak ada tutorialnya, teman-teman. Langsung hard mode, nyawa cuma 1, dan kalau game over, nggak ada continue. Yang paling legend dalam dunia relationship adalah kata nggak apa-apa. 2 kata yang paling berbahaya di muka bumi ini, teman-teman. Lebih berbahaya dari bom nuklir. Karena bom nuklir itu jelas meledak. Tapi nggak apa-apa, nggak jelas kapan meledaknya. Jadi begini ceritanya. Kemarin saya lagi ngobrol sama pacar saya. Ngobrol biasa, santai, ketawa-ketawa. Terus tiba-tiba, dia diem. Diem yang bukan diem biasa, tapi diem yang ada aura gelapnya. Kayak langit mendung sebelum badai. Saya langsung panik. Dalam hati saya mikir, anjir, ada apa ini? Terus saya tanya, sayang, kenapa diem? Lalu dia jawab, nggak apa-apa. Dan di situ saya tahu, ini bukan nggak apa-apa yang beneran nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa yang artinya ada banyak apa-apa. Nggak apa-apa itu punya banyak level, teman-teman. Level 1, nggak apa-apa dengan senyum. Yang sama dengan beneran nggak apa-apa. Level 2, nggak apa-apa dengan ada datar. Sama dengan mulai ada masalah. Level 3, nggak apa-apa dengan ada dingin. Ini sudah mulai bahaya. Level 4, nggak apa-apa sambil ngeliatin HP, sama dengan sudah kena. Level 5, nggak apa-apa sambil diam total, sama dengan game over. Kemarin saya dapat level 5, jadi saya tahu, saya udah mati. Tinggal nunggu respon. Tapi responnya nggak gratis, harus bayar pakai coklat, bunga, sama minta maaf 100 kali. Setelah dia bilang nggak apa-apa, saya langsung masuk mode detektif. Sherlock Holmes mode. Saya mulai flashback obrolan tadi. Oke, tadi ngomong apa aja ya? Perasaan nggak ada yang salah deh. Tadi ngomong soal makanan, aman. Terus ngomong soal film, aman juga. Terus ngomong soal tunggu. Terus saya ingat, tadi saya nyebut Thailand. Thailand, cuma negara biasa. Tapi ternyata mantan saya sekarang kerja di sana. Dan di situ saya nyadar, anjir, saya kena jebakan Batman. Padahal niat saya cuma mau cerita pengalaman, nggak ada maksud apa-apa. Tapi sistem radar pacar saya itu lebih canggih daripada radar militer, teman-teman. Dia bisa deteksi kata-kata yang berhubungan sama mantan dalam radius 100 km. Jadi, conversation tadi itu kayak gini. Oh ya, kemarin saya lihat di berita, Thailand lagi bla 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 bla. Otak saya, ini cuma sharing info kok, aman. Yang ada di otak pacar saya, Thailand sama dengan mantan, sama dengan bahaya, sama dengan marah. Mulut pacar nggak apa-apa. Endingnya saya bingung. Yang bikin relationship itu rumit adalah perbedaan cara cowok sama cewek nanggap informasi. Kalau cowok ngomong, oh Thailand ya, negaranya bagus, makanannya juga enak, artinya ya itu literal, nggak ada makna tersirat. Tapi kalau cewek dengar, oh Thailand ya, otaknya langsung kerja lembur. Thailand? Tunggu. Mantannya kan kerja di Thailand. Jadi dia ingat mantannya dong. Jadi dia kangen mantannya dong. Jadi dia masih sayang sama mantannya dong. Jadi dia nggak sayang aku dong. Prosesnya cuma 0,5 detik. Kesimpulannya sama dengan marah. Jadi cowok itu kayak komputer Windows 98. Simple, lambat, kadang ngadat.
Cewek itu kayak superkomputer NASA, cepet, canggih, bisa analisis 100 kemungkinan dalam 1 detik. Dan sayangnya, Windows 98 itu nggak bisa ngimbangin superkomputer. Jadi, cowok cuma bisa pasrah. Setelah bertahun-tahun punya pacar, saya udah belajar beberapa strategi bertahan hidup. Strategi pertama, jangan pernah menyebut negara yang ada mantannya. Thailand, bahaya. Jepang, tergantung, ada mantan teman ceweknya nggak? Bahaya juga. Indonesia, aman, kecuali kota tempat mantan tinggal. Jadi basically, hampir semua tempat bahaya. Strategi kedua, kalau dia bilang nggak apa-apa, jangan percaya. Langsung minta maaf, meskipun nggak tahu salahnya apa. Sayang, maaf ya. Maaf kenapa? Maaf, entah pokoknya maaf. Strategi survive mode. Strategi ketiga, jangan coba-coba argue. Karena kalau argue, meskipun argumen saya logis, meskipun saya punya bukti, tetap kalah. Karena di relationship, logika itu nggak berlaku teman-teman. Yang berlaku itu perasaan. Dan perasaan itu nggak bisa dilawan pakai logika. Jadi kalau saya bilang, sayang, aku cuma nyebut negara aja kok. Nggak ada maksud apa-apa. Logikanya bilang, ya betul juga ya. Tapi perasaannya bilang, tapi kan tetap salah. Perasaannya menang. Jadi, saya yang kalah lagi. Sejak kejadian itu, saya bikin daftar kata-kata terlarang yang nggak boleh disebut di depan pacar. Kayak daftar hitam gitu. Listnya udah panjang banget teman-teman. Yang nggak boleh disebut. 1. Nama mantan, sama dengan bahaya level 10. 2. Negara tempat mantan berada, sama dengan bahaya level 9. Ketiga, nama temen cewek, sama dengan bahaya level 8. 4. Dulu, apalagi kalau dilanjutin sama cerita zaman masih sama mantan, sama dengan bahaya level 11. Yang kelima, cantik. Kalau lagi ngomongin cewek lain, sama dengan instant death. Jadi, conversation saya sama pacar sekarang itu kayak main ranjau. Setiap kata harus hati-hati. Satu salah sebut meledak. Makanya kalau saya ngobrol, saya mikir 5 detik sebelum ngomong. Aman nggak ya ini? Bahaya nggak ya ini? Ada hubungannya sama mantan nggak ya? Proses quality control. Tapi kadang tetap aja kena. Karena radar pacar itu lebih sensitif dari sensor gempa. Sedikit aja getaran, langsung ketahuan. Dan getaran itu bisa dari apapun. Bisa dari kata, bisa dari nada suara, bahkan bisa dari cara ketawa. Kok ketawanya beda? Kamu ingat siapa? Anjir, ketawa aja ada analisisnya. Tapi pertanyaannya, kalau segitu susahnya, kenapa saya tetap bertahan? Kenapa saya nggak nyerah aja? Karena teman-teman, relationship itu memang susah, tapi worth it. Meskipun saya harus selalu kalah, meskipun saya sering bingung kenapa saya salah, tapi dia tetap pacar saya. Dia tetap sayang sama saya, meskipun caranya aneh. Dan yang paling penting, saya udah terlalu takut buat putus. Karena kalau putus, saya harus mulai lagi dari nol, PDKT lagi, kenalan lagi, belajar nggak apa-apa versi baru lagi, ribet. Jadi lebih baik bertahan sama nggak apa-apa yang udah saya hafal daripada coba nggak apa-apa yang baru. Lagi pula, kalau saya single lagi, terus saya cerita soal Thailand, terus gebetan baru saya tanya, emang kenapa Thailand? Saya harus jawab, oh soalnya mantan saya kerja di sana, langsung friendzone. Jadi lebih aman, saya tetap sama pacar saya sekarang, karena dia udah tahu semua histori saya. Tinggal kena marah, daripada harus jelasin ke orang baru, terus kena ghosting. Jadi kesimpulannya, relationship itu kayak main game tanpa tutorial. Saya nggak tahu cara mainnya, tapi saya tetap main, karena udah terlanjur install, dan nggak bisa uninstall. Kemarin, setelah saya minta maaf 50 kali, pacar saya akhirnya ngomong. Dia bilang, kamu tahu kan kenapa aku marah? Saya jawab jujur, nggak tahu sayang. Lalu dia bilang, ya udah, nggak apa-apa deh. Dan disitulah saya tahu, nggak apa-apa yang ini beda sama nggak apa-apa yang kemarin. Ini nggak apa-apa versi udah dimaafin. Level 1, aman.
Tapi saya tetap waspada, karena nggak apa-apa itu punya banyak bentuk, dan saya belum hafal semuanya. Mungkin 10 tahun lagi saya baru hafal. Tapi nggak apa-apa, saya mau belajar. Karena kalau nggak belajar, saya bakal selamanya bingung, selamanya salah, selamanya kalah, dan itu nggak enak. Jadi, buat yang punya pacar di sini, selamat! Selamat karena kalian udah masuk ke dalam game tanpa tutorial. Dan buat yang belum punya pacar, selamat juga. Selamat karena kalian belum kena nggak apa-apa. Tapi jangan khawatir, suatu saat pasti kena. Nggak ada yang lolos. Dan buat pacar saya yang mungkin nonton ini, sayang, kalau kamu marah, nggak apa-apa. Aku udah terbiasa. Aku siap minta maaf lagi. 100 kali juga nggak masalah. Tapi tolong ya sayang, kalau aku nyebut negara lagi, jangan langsung marah. Aku cuma mau sharing aja, nggak ada maksud apa-apa. Sungguh. Tapi kalau tetap marah, ya gak apa-apa deh. Aku minta maaf. Karena itu udah strategi bertahan hidup saya. Minta maaf duluan, meskipun nggak tahu salahnya apa. Survive mode. Saya Awo, terima kasih.